pada video kali ini kita akan membahas soal latihan persiapan untuk menghadapi ujian semester 2 untuk matematika wajib. Nah, ini merupakan pelajaran kelas 11 ya. Nah, mari kita mulai dari topik yang pertama, yaitu barisan dan deret. Untuk soal nomor 1, diketahui suku ke-5 dan suku ke-9 dari suatu barisan aritmatika adalah 18 dan 6. Suku ketiga barisan itu adalah. Nah, kita perlu ingat rumus dari suku barisan aritmatika, yaitunya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, di sini dikatakan bahwa suku ke-5 itu boleh kita tulis sebagai U5 sama dengan 18, sedangkan U9 sama dengan 6. Pertanyaannya adalah U3. Nah, di sini N-nya sudah diketahui 5, 9, dan 3. Untuk lebih mudahnya, langsung saja kita kurangkan dengan 1, sehingga ini menjadi A ditambah 4B sama dengan 18. Sedangkan yang ini A ditambah 8B sama dengan 6. Sedangkan untuk pertanyaannya, U3 adalah A ditambah 2B. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan A dan B? Yaitunya kita eliminasi yang berdua ini. A ditambah 8B sama dengan 6 dan juga A ditambah 4B sama dengan 18. Ini tinggal kita kurangkan sehingga dapatnya 4B sama dengan negatif 12. Kita dapatkan B sama dengan negatif 3. Lalu untuk mendapatkan A-nya kita substitusi ke salah satu persamaan. Contohnya persamaan yang kedua ini saja. A ditambah 4 dikali negatif 3 sama dengan 18. A dikurang 12 sama dengan 18. Sehingga kita dapatkan A sama dengan 30. Nah, karena di sini sudah diketahui A dan B, tinggal kita cari U3. Berarti 30 A-nya ditambah dengan 2 dikali negatif 3. Berarti 30 dikurang 6, hasilnya adalah 24. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 2. Dari suatu deret aritmatika, diketahui suku pertamanya adalah 20 dan suku ke-6 adalah 40. Jumlah 10 suku pertama adalah. Nah, kalau jumlah itu berarti adalah Sn. Nah, rumus Sn-nya adalah N per 2 dikali dengan 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, dari yang diketahui katanya suku pertamanya 20, berarti langsung kita ketahui A sama dengan 20. Sedangkan suku ke-6 adalah 40. Nah, di sini kita belum mengetahui B, kita dapatnya dari sini. U6 artinya tadi apa? A ditambah 5B sama dengan 40. A-nya adalah 20. Ditambah dengan 5B sama dengan 40, kita dapatkan 5B sama dengan 40 dikurang dengan 20. 5B sama dengan 20, berarti B-nya sama dengan 4. Nah, berarti karena sudah diketahui A dan B, tinggal kita cari Sn dengan rumus N per 2 dikali dengan 2A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Nah, karena yang ditanya adalah suku ke-10, berarti 10 per 2 N-nya. N 10 per 2 dikali dengan 2 dikali A, yaitunya 20, ditambah dengan N-nya berarti 10 dikurang 1, hasilnya adalah 9, dikali dengan bedanya adalah 4. Nah, berarti ini 5 dikali dengan 40 ditambah dengan 36, hasilnya adalah 5 dikali dengan 76, sama dengan 380. Jadi jawabannya adalah ini, E ya, harusnya 380. Lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Suku ketiga dari deret aritmatika adalah 11. Jumlah suku ke-6 hingga ke-9 adalah 134. Suku pertama dan bedanya adalah. Nah, tadi kita sudah tahu rumus suku barisan aritmatika adalah UN. Nah, di sini dikatakan bahwa U3-nya sama dengan 11 dan jumlah suku ke-6 hingga suku ke-9. Itu artinya adalah U6 ditambah dengan U7 ditambah dengan U8 ditambah dengan U9 sama dengan 134. Pertanyaannya adalah suku pertama, yaitunya A dan juga beda. Kita sudah tahu bahwa U3 itu artinya adalah A ditambah 2B sama dengan 11. Yang ini juga kita buat suku ke-6, jadinya adalah A ditambah 5B ditambah A ditambah 6B untuk U7, sedangkan U8-nya adalah A ditambah 7B dan U9 adalah A ditambah 8B sama dengan 134. Nah, ini kita proses sehingga jadinya adalah 4A ditambah dengan 26B sama dengan 134. Nah, sekarang kita mencari A dan B. Caranya dengan eliminasi, tapi sebelum itu kita bagi dua ini agar dapat 2A ditambah dengan 13B sama dengan 67.
Sedangkan ini kita kali 2 agar dapat 2A ditambah 4B sama dengan 22. Nah, ini kita eliminasi. 2A ditambah 13B sama dengan 67. Dan juga 2A ditambah 4B sama dengan 22. Ini kita kurang, hilang 2A, hasilnya adalah 5B sama dengan 45. Kita dapatkan B sama dengan 5. Nah, berarti bedanya 5 ya. Sedangkan untuk A, kita masukkan ke persamaan yang lebih kecil saja, yaitu A ditambah 2B sama dengan 11. A ditambah 2 dikali 5 sama dengan 11, sehingga kita dapatkan A sama dengan 11 dikurang 10. A sama dengan 1. Nah, jadi suku pertamanya adalah 1 dan bedanya adalah 5. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 4. Di antara tiap dua suku bilangan dari deret 20, 68 dan 116 akan disisipkan 5 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Jumlah seluruh bilangan adalah. Nah, ingat bahwa beda untuk barisan yang disisipkan, rumusnya adalah B aksen sama dengan B per K ditambah K1. Nah, ini adalah beda untuk barisan yang baru. Nah, mari kita cari B aksen. Bedanya sekarang adalah ini, 68 dikurang dengan 20. Sedangkan K adalah banyak yang disisipkan. Di sini disisipkan adalah 5, berarti 5 ditambah 1. Jadinya ini adalah 48 per 6, hasilnya adalah 8. Jadi bedanya sekarang adalah 8. Kemudian pertanyaannya adalah jumlah seluruh bilangan. Berarti yang akan kita cari adalah Sn. Rumusnya adalah N per 2, 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Atau juga bisa N per 2A ditambah dengan UN. UN itu adalah suku terakhirnya. Nah, di sini mengenai sisipan ini berarti suku pertamanya adalah 20. Kemudian disisipkan 5 buah bilangan di sini, kemudian 68, disisipkan lagi 5 bilangan di sini, hasil akhirnya adalah 116. Berarti A-nya adalah 20, B-nya adalah yang ini, 8, sedangkan N-nya adalah 2 dikali 5, karena ini ada 2 buah ya 5-nya, ditambah dengan 3. Nah, angka yang awalnya. Berarti ini 10 ditambah 3, hasilnya adalah 13. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Oh iya, UN-nya, suku terakhirnya adalah 116. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. 13 per 2, A-nya adalah 20 ditambah 116. Ini 13 per 2 dikali dengan 136. Hasilnya adalah 884. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 5 dan soal nomor 6. Suku kedua dan suku kelima dari suatu barisan geometri adalah 12 dan 96. Suku ketujuh dari barisan tersebut adalah. Nah, ini kita sudah masuk ke suku barisan geometri yang rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, suku kedua itu U2. U2-nya adalah 12, sedangkan U5 adalah 96. Dan pertanyaannya adalah U7. Nah, sama seperti dengan barisan pada aritmatika, ini N-nya adalah 2. Kalau kita masukkan ke rumus, jadinya A R pangkat 1. Kenapa 1? Karena N-nya 2, 2 dikurang 1 dapatnya 1. Nah, berarti ini AR sama dengan 12 ya. Kemudian untuk U5 artinya AR pangkat 4 sama dengan 96. Dan pertanyaannya adalah U7, berarti AR pangkat 6. Oke, gimana caranya kita mendapatkan A dan R-nya? Nah, kalau untuk barisan geometri itu kita bagi, sedangkan tadi pada aritmatika itu kita kurangi. Nah, jadi ini kita bagi ya. AR pangkat 4 yang 96 itu kita bagi dengan AR yang lebih kecil, yaitunya 12. Nah, sehingga kita dapatkan, ini sederhananya adalah R pangkat 3 sama dengan 8. Berarti R pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Jadinya R sama dengan 2. Lalu kita cari A-nya ke sini saja. AR sama dengan 12. Berarti R-nya 2. A dikali 2 sama dengan 12. Kita dapatkan A sama dengan 6. Nah, kalau sudah tahu A dan R-nya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Berarti ini adalah 6 dikali dengan 2 dipangkat ke 6. 6 dikali dengan 64. Hasilnya adalah 384. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Suatu barisan geometri, suku pertamanya adalah 6 dan U4-nya adalah 2. Jumlah 6 suku pertama adalah. Nah, di sini kita ingat lagi jumlah deret geometri, rumusnya seperti ini. Ada 2 ya.
rumus yang pertama untuk R-nya yang lebih dari 1. Sedangkan untuk rumus yang kedua kalau R-nya berupa pecahan yang kecil dari 1 dan besar dari negatif 1. Nah, di sini diketahui suku pertamanya atau A adalah 16 dan suku keempat U4-nya adalah 2. Nah, nanti kita akan mencari S6. Nah, berarti di sini kita harus mencari R. Caranya dari U4 ini. U4 artinya adalah AR pangkat 3 sama dengan 2. A-nya 16, R pangkat 3 sama dengan 2. Kalau kita sederhanakan, ini dapat R pangkat 3 sama dengan 1/8. Nah, R pangkat 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Jadinya R sama dengan 1/2. Nah, karena di sini R-nya pecahan, berarti kita pakai rumus yang kedua. Nah, berarti S6 sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat 6, R-nya 6 ya, per 1 dikurang R. Nah, A-nya 16, 1 dikurang setengah pangkat 6 per 1 dikurang setengah. Sama dengan 16 dalam kurung 1 dikurang 1/64. Nah, 1/2 pangkat 6 itu 1/64 per 1/2. Nah, ini jadinya 16 dikali dengan hasil sederhana ini adalah 63/64 dikali dengan 2/1. Nah, 2/1 ini hasil pembalikan ini ya. Nah, ini kita sederhanakan dapatnya 4, kita sederhanakan lagi dapatnya 2. Jadi 63/2 atau 31,5. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Diketahui suatu deret geometri 3, 9, 27, 81 dan selanjutnya jika diteruskan sampai ke 9 suku, maka suku tengahnya adalah. Nah, untuk suku tengah barisan geometri rumusnya seperti ini. U tengah atau UT sama dengan akar dari suku pertama dikali UN. Nah, berarti ini kita cari dulu UN-nya. Tampak bahwa A-nya adalah 3 dan R-nya adalah 9/3 atau juga 3. Nah, sekarang kita cari UN. UN rumusnya AR pangkat N dikurang 1. Berarti A-nya 3 dikali 3 pangkat 9 dikurang 1. Karena ini kan sukunya ada 9, berarti N-nya 9. Sehingga ini jadinya 3 dikali 3 pangkat 8 atau 3 pangkat 9. Nah, perlukah kita mencari 3 pangkat 9 itu berapa? Tidak perlu ya. Langsung saja kita cari UT-nya, yaitu akar dari A dikali UN, yaitunya U9. Nah, ini berarti 3 dikali 3 pangkat 9. Nah, artinya akar dari 3 pangkat, kalau ini dikali jadinya kan pangkatnya ditambah, yaitunya 1 ditambah 9, akar dari 3 pangkat 10 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 itu artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. Nah, sampai di sini hasilnya 81 dikali 3, hasilnya adalah 243. Jadi jawabannya adalah C. Nah, lanjut ke soal nomor 8. Suatu bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 10 menit. Jika setelah 1 jam ada 96 bakteri, maka banyak bakteri setelah 1,5 jam adalah. Nah, untuk soal seperti ini, lebih bagusnya kita dengan manual saja. Nah, 1 jam itu kan menit ke 60 ya. Dia sudah dapat 96. Berarti karena dia membelah menjadi 2 setiap 10 menit, berarti secara manual kita cari waktunya. Berarti setelah 60 itu 70, kemudian 80 dan 90. Nah, 1,5 jam itu kan 90 ya. Nah, 96 dikali 2 hasilnya adalah 192. Lalu dikali 2 lagi, hasilnya adalah 384. Lalu dikali 2 lagi, hasilnya adalah 768. Jadi jawabannya adalah C. Namun soal seperti ini juga bisa kamu cari dengan barisan geometri, tapi akan lebih cepat dan juga akan lebih tepat kalau seandainya kita cari secara manual. Nah, kita lanjutkan untuk materi limit. Untuk soal pertama, kalau limit itu kamu tinggal substitusikan dahulu soalnya. Nah, jadi kamu ganti dulu X-nya dengan apa yang dilimitkan. Jangan terburu-buru untuk memfaktorkan atau untuk mengali dengan bilangan sekawan. Karena belum tentu itu 0/0 ya. Kalau sudah 0/0, baru kamu cari cara lain. Nah, oke. Jadi sekarang kita cari dulu limit X menuju 2 dari 3X² dikurang 4X ditambah 6 per akar dari 2X ditambah 5 dikurang 1 dengan cara substitusi. Berarti ini 3 dikali 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 ditambah 6 per akar dari 2 dikali 2 ditambah 5 dikurang 1.
Nah, ini jawabannya adalah 12 dikurang 8 ditambah 6 per akar dari 9 dikurang 1. Nah, ini hasilnya adalah 10 per 3 dikurang 1. 10 per 2 jawabannya adalah 5. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 10. Diketahui limit X menuju 5 dari fx sama dengan 2 dan limit X menuju 5 untuk Gx sama dengan negatif 1. Maka nilai limit untuk X menuju 5 dari fx kuadrat dikurang Gx kuadrat adalah. Nah, soal ini sebenarnya mudah sekali karena dari yang diketahui dan juga yang ditanya itu sama-sama X menuju 5. Berarti tinggal digunakan saja. Berarti ini jadinya limit fx kuadrat dikurang Gx kuadrat. Nah, tinggal kita pakai saja nilainya. Berarti 2 kuadrat dikurang negatif 1 kuadrat. Berarti 4 dikurang dengan 1. Jawabannya adalah 3. Nah, intinya kamu ikuti saja bentuknya seperti apa dan gunakan apa yang diketahui. Oke. Lanjut ke soal nomor 11 dan 12. Nah, kalau seperti ini, nilai limit dari X menuju 4 dari X dikurang 4 per akar X dikurang 2 adalah. Coba kita substitusi dulu. Berarti limit X menuju 4 dari X dikurang 4 per akar X dikurang 2. Nah, ini jadinya 4 dikurang 4 per akar 4 dikurang 2. Ini 0, ini juga 0 ya. Nah, cara menyelesaikan soal seperti ini ada dua sebenarnya. Yang pertama difaktorkan atau kamu kali dengan bilangan sekawan. Tapi di sini lebih bagus difaktorkan saja. Nah, gimana pula ya cara memfaktorkan ini? Nah, limit X menuju 4 dari X dikurang 4 per akar X dikurang 2 itu bisa kita faktorkan menjadi akar X dikurang dengan 2 dikali dengan akar X ditambah dengan 2 per akar X dikurang 2. Nah, kok bisa seperti ini? Karena X dikurang 4 itu kan sama dengan bentuk akar X kuadrat dikurang dengan 2 kuadrat. Nah, ini adalah bentuk selisih kuadrat, jadinya menjadi akar X dikurang 2 dan akar X ditambah 2. Nah, kembali ke sini, berarti karena sudah ada yang sama, coret saja. Nah, tinggallah akar X ditambah 2 dan kita masukkan nilai X-nya, yaitu akar dari 4 ditambah 2. Nah, 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah C. Nah, begitu juga dengan soal nomor 12, nilai dari limit X menuju akar 2 dari X kuadrat dikurang 2 per X dikurang akar 2. Nah, coba kita substitusi terlebih dahulu. Ini langsung saja ya kita substitusi, berarti akar 2 kuadrat dikurang 2 per akar 2 dikurang akar 2. 2 dikurang 2 per 0, 0 per 0. Nah, ini sebenarnya mirip dengan bentuk yang ini, bentuk soal nomor 11. X kuadrat dikurang 2 itu kan sama dengan X kuadrat dikurang dengan akar 2 kuadrat. Sama dengan X dikurang akar 2 dan X ditambah akar 2. Nah, jadi ini limit X menuju akar 2-nya, bentuk X kuadrat dikurang 2 boleh kita faktor menjadi X dikurang akar 2 dikali dengan X ditambah akar 2 per X dikurang akar 2. Nah, karena ada yang sama, tinggal dibagi saja. Tinggallah X ditambah akar 2. Tinggal dimasukkan nilai X-nya, yaitu akar 2 ditambah akar 2 sama dengan 2 akar 2. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 13 dan 14. Nilai dari limit X menuju 4 dari 3X pangkat 3 dikurang 48X per X kuadrat dikurang 16 adalah. Nah, ini coba kita substitusi dulu. Berarti 3 dikali dengan 64 ya. 4 pangkat 3 64 dikurang dengan 48 dikali dengan 4 per 4 kuadrat itu 16 ya. Langsung saja 16 dikurang 16. Nah, ini hasil bawahnya 0, yang di atasnya 192 dikurang 192 juga 0 per 0 ya. Nah, gimana caranya memfaktorkan bentuk yang ini? Coba kita keluarkan dulu X dari sini. Nah, berarti X dalam kurung 3X pangkat 2 dikurang 48 per X kuadrat dikurang 16. Nah, ternyata masih belum ada yang bisa kita coret. Nah, coba kita keluarkan 3. Di sini karena 48 itu bisa dibagi 3. Jadinya 3 dikali X dalam kurung X kuadrat. 48 dibagi 3 hasilnya 16. Per X kuadrat dikurang 16. Nah, ternyata ada yang sama. Tinggal dibagi saja.
Hasilnya adalah 3X, berarti 3 dikali 4. Jawabannya adalah 12, yaitu B. Lanjut ke soal nomor 14. Diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 6 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 4. Nilai dari x menuju 2 dari fx per gx adalah. Nah, langsung saja kita cari limit menuju 2 dari fx per gx. Sama dengan limit x menuju 2 dari x kuadrat ditambah x dikurang 6 per x kuadrat dikurang 4. Nah, coba kita substitusi terlebih dahulu. Kita masukkan 2 ke sini. 4 ditambah 2 dikurang 6 per 4 dikurang 4. Nah, ini hasilnya sudah pasti 0 per 0. Nah, berarti ini kita faktorkan. Faktornya adalah limit x menuju 2 dari x ditambah 3 dikali dengan x dikurang 3. Sedangkan yang di bawah adalah x dikurang 2 dikali x ditambah 2. Ternyata ada yang sama, yaitu ini. Berarti tinggallah limit x menuju 2 dari x ditambah 3 per x ditambah 2. Tinggal kita masukkan lagi nilai x-nya. Berarti 2 ditambah 3 per 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 5 per 4. Yaitunya E. Nah, lanjut ke soal nomor 15 dan 16. Ini sudah mengenai turunan. Nah, untuk soal yang pertama, diketahui Gx sama dengan 1 per X ditambah X pangkat 3 dikurang dengan 2X pangkat 3 akar X, maka G aksen X adalah. Nah, ingat bahwa rumus dari turunan, untuk bentuk fx ax pangkat n, maka turunannya f aksen x-nya adalah n dikali a dikali x pangkat n yang dikurang 1. Nah, di sini Gx-nya kita modifikasi terlebih dahulu. 1 per x itu artinya adalah x pangkat negatif 1 ditambah dengan x pangkat 3 dikurang dengan 2 dikali x pangkat 3 dikali x pangkat setengah. Nah, akar ini artinya x pangkat setengah ya. Kemudian, ini x pangkat 3 dikali x pangkat setengah itu kita gabung terlebih dahulu. Caranya kita tambah. 3 ditambah setengah, nah jadinya ini x pangkat, ini 6 ditambah 1 per 2. Kalau kita samakan penyebutnya, berarti x pangkat 7 per 2. Sehingga Gx-nya menjadi x pangkat negatif 1 ditambah x pangkat 3 dikurang dengan 2 x pangkat 7 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini, baru bisa kita cari G aksen X-nya. Nah, ini sesuai dengan rumus, jadinya negatif 1, x pangkat negatif 1 dikurang 1 jadinya negatif 2. Ditambah, ini pangkatnya dikali ke depan, 3 dikali x dipangkatkan 2. Kenapa 2? Karena 3 dikurang 1. Dikurang 2 dikali dengan 7 per 2 dikali dengan x pangkat 5 per 2. Nah, 7 per 2 dikurang 1 itu artinya 7 per 2 dikurang dengan 2 per 2 ya. Hasilnya 5 per 2. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. Hasilnya adalah min 1 per x pangkat 2 ditambah 3x kuadrat dikurang dengan 7 dikali akar x pangkat 5. Nah, akar dari x pangkat 5 itu sama dengan akar x pangkat 4 dikali x. Ini jadinya x kuadrat akar x. Nah, x pangkat 4 bisa keluar dari akar, jadinya x pangkat 2, sedangkan x ini tetap berada di dalam akar. Sehingga ini jadinya min 1 per x pangkat 2 ditambah dengan 3x kuadrat dikurang dengan 7x kuadrat akar x. Nah, jadi ini hasilnya adalah D. Lanjut ke soal nomor 16. Turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat dikali dengan 3x dikurang 1 pangkat 3 adalah. Nah, di sini kita akan menggunakan dua buah rumus. Yang pertama, kalau fx-nya berupa u dikali v, maka f aksen x-nya adalah u aksen v ditambah v aksen u. Kemudian, kalau fx-nya berupa u pangkat n, maka turunannya adalah n dikali u pangkat n dikurang 1 dikali dengan u aksen. Nah, di sini kita punya fx sama dengan x kuadrat dikali dengan 3x dikurang 1 pangkat 3. Berarti u-nya adalah x kuadrat. Nah, u aksennya kita turunkan secara biasa, yaitu 2x pangkat 1 atau 2x ya. Kemudian v-nya adalah 3x dikurang 1 pangkat 3. Nah, maka v aksennya itu dengan rumus yang kedua ini. Katanya n itu pangkatnya berarti 3 dikali dengan yang di dalam kurung yaitu u, 3x dikurang 1 pangkat 2 dikali dengan u aksen. Turunan dari ini, yaitunya 3. Sehingga jadinya 9 dikali dengan 3x dikurang 1 kuadrat. Nah, kemudian kita cari f aksen x-nya dengan rumus u aksen v ditambah v
V aksen U. Nah, U aksennya adalah 2X dikali dengan V-nya, yaitu 3X dikurang 1 pangkat 3. Ditambah dengan V aksen. V aksennya adalah 9 dikali dengan 3X dikurang 1 kuadrat dikali U, yaitunya X kuadrat. Nah, kalau kita lihat ini tidak kita temukan di objektifnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita keluarkan mana yang bisa dikeluarkan. Pertama adalah bentuk 3X dikurang 1 pangkat 2. Kenapa tidak 3X dikurang 1 pangkat 3? Karena yang pangkat 2 lebih kecil. Kalau yang lebih besar kita keluarkan, itu nanti menjadi pecahan, akan lebih tidak bagus bentuknya. Nah, jadi ini kita keluarkan 3X dikurang 1 pangkat 2. Kemudian selain itu kita juga bisa mengeluarkan X. Nah, karena di sini ada X dan ada X pangkat 2, berarti lebih baik kita keluarkan X. Bagaimana dengan 2 dan 9? Itu tidak usah dikeluarkan karena 9 tidak bisa dibagi 2. Jadi mereka tetap dalam kurung. Jadinya ini adalah 2 dalam kurung 3X dikurang 1 ditambah 9 dikali X. Nah, kalau kamu belum paham ini dapatnya dari mana? Suku ini kan ada 2X dikali 3X kurang 1 pangkat 3. Udah keluar 3X kurang 1 pangkat 2. Berarti masih bersisa 1 buah lagi. Kemudian 2X-nya sudah keluar X, berarti masih ada 2. Begitu juga dengan suku yang kedua, yang ini 9-nya masih tetap ada. 3X dikurang 1 pangkat 2-nya sudah keluar, berarti tidak kita tulis lagi. Kemudian X kuadratnya sudah keluar X, berarti tinggal X saja. Nah, ini kalau kita sederhanakan, 3X dikurang 1 kuadrat dikali X dikali dengan 6X dikurang 2 ditambah 9X. Sama dengan 3X dikurang 1 kuadrat dikali X dikali dengan 15X dikurang 2. Nah, kalau kita susun ini jadinya X dikali dengan 15X dikurang 2 dikali dengan 3X dikurang 1 kuadrat. Nah, jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 17 dan 18. Turunan pertama dari Fx sama dengan akar dari 3X kuadrat ditambah 5 adalah. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan adalah yang U pangkat N, yaitu N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Nah, di sini kita punya Fx sama dengan akar dari 3X kuadrat ditambah 5. Itu sama dengan 3X kuadrat ditambah 5 pangkat setengah. Nah, berarti kita akan menggunakan rumus ini ya. Berarti F aksen X-nya sama dengan turunkan pangkatnya, yaitunya 1/2. Dikali dengan ini 3X kuadrat ditambah 5 pangkat setengah dikurang 1, hasilnya adalah min setengah. Dikali dengan U aksen, artinya turunannya dalam kurung. Turunannya di dalam kurung adalah ini 2 dikali 3X, jadinya 6X pangkat 1 ditambah 5-nya menjadi 0 ya. Nah, ini kalau disederhanakan, kita dapatkan 3X per, karena ini bentuknya pangkat negatif, kita turunkan ke bawah. Jadinya 3X kuadrat ditambah 5 pangkat setengah. Nah, hasil akhirnya adalah 3X per akar dari 3X kuadrat ditambah 5. Jadi, jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Turunan pertama dari Fx sama dengan 4 per X dikurang 3 dikurang dengan 6 per X adalah F aksen X. Nilai dari F aksen 1 adalah. Nah, kita masih menggunakan rumusnya sama dengan soal nomor 17 ya. Nah, di sini Fx-nya kita modifikasi terlebih dahulu. Yang berada di bawah pecahan itu kita naikkan ke atas, jadinya 4 dikali dengan X dikurang 3 pangkat negatif 1 dikurang dengan 6X pangkat negatif 1. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita cari F aksen X-nya. Jadinya adalah ini dikalikan ke belakang, jadinya min 4 dikali dengan X dikurang 3 pangkat negatif 2. Nah, karena ini dikurang 1 ya, dikali dengan turunan dalam kurung adalah 1. Dikurang dengan 6 dikali dengan min 1 X pangkat min 2. Nah, ini jadinya min 4 per X dikurang 3 pangkat 2 ditambah 6 per X pangkat 2. Nah, pertanyaannya adalah F aksen 1. Sehingga kita masukkan saja 1 ke sini. Min 4 per 1 dikurang 3 kuadrat ditambah dengan 6 per 1 kuadrat. Min 4 per ini hasilnya min 2 kuadrat ya, ditambah 6. Sama dengan min 4 per 4 ditambah 6 sama dengan negatif 1 ditambah 6 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor
19, dan 20, diketahui fx sama dengan x dikurang 4 per 3x ditambah 2 untuk x yang tidak sama dengan negatif 2 per 3. Maka nilai f aksen negatif 1 adalah. Nah, di sini fx-nya berupa u per v, maka rumusnya adalah f aksen x sama dengan u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat. Nah, fx-nya adalah x dikurang 4 per 3x ditambah 2. Nah, karena u-nya adalah x dikurang 4, maka u aksennya adalah 1. Dan V-nya adalah 3x ditambah 2, maka V aksennya adalah 3. Nah, sekarang kita tinggal mencari F aksen X sesuai dengan rumus ini. U aksennya adalah 1 dikali dengan V, yaitu dengan 3x ditambah 2, dikurang dengan V aksennya 3, dikali dengan U, yaitu X dikurang 4 per V kuadrat, 3x ditambah 2 kuadrat. Nah, ini jadinya adalah 3x ditambah 2 dikurang dengan 3x ditambah dengan 12 per 3x ditambah 2 dikuadratkan. Nah, ini kalau disederhanakan hasilnya adalah 14 per 3x ditambah 2 kuadrat. Nah, ini kalau disederhanakan hasilnya adalah 3x-nya habis dan dapat 14 per 3x ditambah 2 kuadrat. Sama dengan 14 per 3 dikali negatif 1 ditambah 2 kuadrat. Sama dengan 14 per min 3 ditambah 2 kuadrat, hasilnya adalah 14 per 1 ya. Jadinya 14. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 20. Grafik fx yaitunya x pangkat 3 ditambah dengan 3 per 2x kuadrat dikurang 18x ditambah 5 naik pada interval. Nah, itu pertanyaannya ya. Ingat konsepnya, kalau untuk fungsi naik maka turunannya besar dari 0, sedangkan fungsi turun maka turunannya kecil dari 0. Nah, karena soal kita naik, berarti kita gunakan yang besar dari 0. Pertama kita cari f aksen x-nya. Nah, pertama kita cari f aksen x-nya. Dari sini kita dapatkan 3x kuadrat ditambah dengan 3 per 2 dikali dengan 2 dikali dengan x pangkat 1 dikurang 18. Kalau kita sederhanakan, ini dapatnya 3x kuadrat ditambah dengan 3x dikurang 18. Nah, ini besar dari 0 karena fungsinya naik. Ini boleh sama-sama kita bagi 3, jadinya adalah x kuadrat ditambah dengan x dikurang dengan 6 besar dari 0. Faktornya adalah x ditambah 3 dikali dengan x dikurang 2. Jadinya x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 2. Nah, kemudian kita bawa ke garis bilangan, negatif 3 dulu, baru 2. Dan kita uji. Ujinya di 0 saja. Kalau kita masukkan 0 ke sini, 0 di sini letaknya ya. Kita masukkan ke sini, dapatnya 3 dikali negatif 2, negatif 6. Jadi hasilnya negatif, positif, positif. Nah, karena naik berarti kita ambil yang besar dari 0, artinya yang positif. Kalau turun, berarti kita ambil yang negatif. Nah, jadi jawabannya adalah x kecil dari negatif 3 atau x besar dari 2. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 21. Persamaan garis singgung grafik Y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 yang sejajar dengan garis 2x dikurang Y dikurang 6 adalah. Nah, ingat bahwa rumus persamaan garis singgung adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kemudian M itu sama dengan turunan fx dan juga M itu untuk yang sejajar itu rumusnya adalah min A per B. Sedangkan untuk yang tegak lurus rumusnya adalah B per A. Nah, di sini kita cari dulu M-nya dari turunan dari fx atau Y-nya ini. Berarti 2x dikurang 4 ya. Nah, sedangkan M dari min A per B dari garis ini jadinya adalah min dari 2 ini ya per B, yaitu min 1, jadinya adalah 2. Nah, karena ini sama-sama dengan M, berarti kita samakan saja. 2x dikurang 4 sama dengan 2, jadinya 2x sama dengan 2 ditambah 4, 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Nah, sekarang kita sudah dapat x dari cara menyamakan M dengan M ini. Berarti kita perlu mencari Y. Cari Y ke sini saja. X kuadrat dikurang dengan 4x dikurang 5. Nah, berarti 3 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikurang 5 sama dengan 9 dikurang 12 dikurang 5. Hasilnya adalah negatif 8. Nah, sekarang tinggal kita cari persamaan garis singgungnya.
dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, Y dikurang Y1-nya ini negatif 8 sama dengan M-nya adalah 2. 2 dikali X dikurang X1-nya 3. Berarti Y ditambah 8 sama dengan 2X dikurang dengan 6. Ini boleh pindah ruas ke sini semuanya. 2X dikurang dengan Y dikurang dengan 6 dikurang 8 sama dengan 0. Atau 2X dikurang Y dikurang 14 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 4 tentang integral atau antiturunan. Nah, antiturunan dari 3X kuadrat dikurang dengan 5X ditambah 4 adalah. Nah, antiturunan itu artinya sama dengan integral. Rumusnya adalah ini. Jadi integral dari soal yaitu 3X kuadrat dikurang dengan 5X ditambah 4dx itu sama dengan 3 per, ini pangkatnya 2 ditambah 1 jadinya 3. X pangkat 3 dikurang 5 per, ini pangkatnya 1 ditambah 1 jadinya 2. X pangkat 2 ditambah yang ini 4 itu sama dengan X pangkat 0. Nah, 0 ditambah 1 jadinya 1 kan, berarti ini tetap 4 per 1 X pangkat 1 ditambah C. Nah, kalau ini disederhanakan, dapatnya X pangkat 3 dikurang 5 per 2 X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah C. Nah, jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 23, integral dari X kuadrat dikali dengan X dikurang 2dx adalah. Nah, rumusnya sama ya. Nah, untuk integral X kuadrat dikali dengan X dikurang 2dx, itu lebih bagus X kuadratnya kita kalikan ke dalam. Jadinya integral dari X pangkat 3 dikurang dengan 2X kuadrat dx. Nah, setelah dikali ke dalam, baru kita gunakan rumus integral. Jadinya 1 per 3 ditambah 1, 4, X pangkat 4, dikurang dengan 2 per 2 ditambah 1, 3, X pangkat 3 ditambah C. Nah, jadi jawabannya adalah B. Nah, lanjut ke soal nomor 24. Nah, caranya tetap sama dengan satu rumus ini. Dan integral dari 3X dikali dengan X akar X dikurang 1 dx itu bisa kita kalikan ke dalam juga. Jadinya integral dari 3X kuadrat akar X dikurang dengan 3X dx. Nah, ini kita gabungkan dulu. Jadinya integral 3X pangkat 2 dikali X pangkat setengah dikurang dengan 3X dx. Nah, ini jadinya 3X pangkat 2 ditambah setengah itu adalah 5 per 2 dikurang dengan 3X dx. Nah, kalau sudah 1 per 1 seperti ini, baru kita integralkan dengan rumus. Nah, ini jadinya 3 per 5 per 2 ditambah 1 itu sama dengan 5 per 2 ditambah 2 per 2. Jadinya 7 per 2. Berarti 3 per 7 per 2, X pangkat 7 per 2. Dikurang dengan 3 per 2, X pangkat 2 ditambah C. Nah, kemudian ini dibalikkan jadinya adalah 6 per 7. Ini jadinya X pangkat 7 per 2 itu sama dengan X pangkat 3 akar X dikurang dengan 3 per 2 X kuadrat ditambah C. Nah, jadi jawabannya adalah, sepertinya tidak ada ya. Nah, yang mendekati ini, tapi seharusnya ini adalah 6 per 7. Nah, lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 25. Dengan menggunakan rumus yang sama, integral dari X pangkat 3 per akar X dx itu sama dengan integral dari X pangkat 3 dikurang setengah. Nah, karena ini di bawah letaknya, berarti itu dikurangkan. Nah, ini artinya integral dari X pangkat 3 dikurang setengah itu sama dengan 5 per 2 dx. Nah, lalu ini kita jadikan integral 1 per 7 per 2. Nah, sama dengan ini ya. X pangkat 7 per 2 ditambah C. Ini sama dengan 2 per 7 X pangkat 7 per 2. Atau 2 per 7 X pangkat 3 akar X ditambah C. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke, demikianlah pembahasan 25 soal untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian semester 2 untuk matematika wajib kelas 11. Nah, setelah ini jangan lupa di-subscribe channelnya karena akan ada video lain yaitunya soal latihan persiapan ujian semester 2 untuk matematika peminatan kelas 11. Nah, terima kasih sudah belajar dari channel ini. Sampai jumpa.